Bismillahirrahmanirrahim. Minha, daripadanya, khalaqnakum, kami menciptakan kamu, wa fiha, dan kepadanya atau di dalamnya, nu'idukum, nu'idu, kami mengembalikan kamu, wa minha, dan daripadanya, nukhrijukum, kami mengeluarkan kamu taratan ukhra, pada waktu yang lain. Demikian kira-kira terjemah. Ayat ko mengingatkan kepada kita, pertama, bahwa nenek moyang kita yaitu Adam, Allah ciptakan dia daripada tanah. Minha risiko maksudnya daripada tanah langsung. Kemudian wafiha, dan ke dalamnya atau kepadanya, nu'idukum, nu'idu, kami kembalikan kamu setelah kamu mati. Istilahnya dalam ayat lain akbarah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar siapa saja yang mati di antara kita dimuliakan jasadnya dan dikembalikan kepada asalnya, itu tanah. Islamlah yang mengajari bagaimana mestinya kita memperlakukan orang yang sudah mati. Karena Allah menciptakannya dari tanah asal usul, maka setelah selesai jasad itu dipakai, dipergunakan, dikembalikan balik kepada asal. Itu makanya bumi itu namanya bumi itu ibu kita. Al-ardu ummuna, ibu bumi kita, bumi ibu kita. Ini kecilkan ummu Joko itu dari situ kita berasal, kita berhimpun, kita berkumpul dan kembali balik ke situ, namanya ummu. Tanah itu ummu, ibu kita. Maka siapa saja telah selesai hidup, kontrak habis, maka Allah memerintahkan mengembalikannya kepada ibunya dengan cara dibersihkan dulu, dikapani supaya jangan nampak hal-hal yang tidak patut nampak, karena tujuan mengapani itu untuk menutup. Maka namanya kapan, karena arti kapan itu menutup. Jadi kalau kain kapan, kain yang dipakai untuk menutup. Dan ditutup Joko itu hal-hal yang tidak patut nampak. Kemudian kita juga disuruh untuk mensalatkan, bernama salat jenazah. Tujuannya untuk mendoakan, bukan mendoakan jasad, tapi mendoakan isi jasad, yaitu ruh. Karena jasad dah selesai tugas, tidak ada kerja. Selanjutnya adalah ruh lagi. Sehingga dalam salat jenazah intinya doa. Tapi ini di rakaat ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sampai ke bawah panjang. Lalu diperintahkan untuk membawanya ke kubur untuk dikembalikan ke situ.
Bahkan kepada kita pun bagaimana mestinya membuat kubur pun telah diatur. Kuburnya dalam, kira-kira setinggi tegak, gunanya supaya jangan terbaun ke atas oleh binatang. Kemudian dibuat lubang di samping namanya lahad. Kalau tanah cakutu, tanah uruk, tanah gembur, atau air banyak, maka dibikinlah namanya bukan lahad tapi syak. Syak itu banda di tengah. Dan kita tidak menguburkannya, diperintah pakai peti. Ini dikembalikan balik kepada asal muasalnya dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Harus ditinggalkan. Kapan itu kan diperintahnya untuk menutup sampai ke lahad, tiba di lahad dibuka tadi. Ditimbun. Tiba di ayat wa fiha nu'idukum, kepadanya atau ke dalamnya nu'idu, kami mengembalikan kamu. Yaitu kita diperintah, disuruh mengikuti petunjuk Rasul, di mana petunjuk itu adalah setelahnya disalatkan dikembalikan ke kubur. Nu'idukum. Termasuk orang-orang yang mati, yang wafat dalam bencana yang terjadi di negeri kita, di Aceh, di Sibolga, di Sumatera Barat, tepatnya di Agam. Mana jasad-jasad yang ketemu, disuruh kita menyelenggarakannya model biasa, dimandikan. Mana-mana nanti anggota badan yang tidak bisa dimandikan karena ia dikumpulkan lalu dikapani nanti. Misal tangannya cahaya atau tidak basuh atau kepalanya pecah, tidak bisa dimandikan, masukkan ke plastik, lalu nanti kita bawa mengubuan di kubuannya itu caranya. Lalu di situ diterangkan wa minha nukhrijukum, dan daripadanya tanah, minha, wa min darinya, nya tanah, nya bumi, nukhriju, kami akan mengeluarkan kamu, nukhriju, yakni nanti setelah kiamat, tercipta akhirat. Maka jasad-jasad yang telah dikubur sekian lama telah habis, cuma tinggal seketek, yaitu tulang iku, tulang ekor yang tinggal. Memori kita ada situ. Nah, dari tulang ekor yang lancip itu dibentuk jasad baru, dibikin jasad baru. Ya samalah ya, biji-biji nanado kan diletakkan biji ke dalam tanah itu tumbuhan. Di biji itu ada urek kan, ada batang, ada cabang, ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah di satu biji. Makanya kepada kita diperintah dalam ayat lain, coba carilah yang kamu tanam. Asal muasal biji joko itulah mati, masuk tanah, tumbuh. Nah, di kita ada ujang ikut kita kok. Tulang punggung kita, tulang ekor kita kan ada ampe, ruweh. Nah, boleh bawa. Setelah terbentuk jasad baru di dalam tanah, lalu kami perintahkan kamu keluar, nukhrijun, kami keluarkan kamu dengan jasad, badan tubuh seperti sebelum mati. Kalau berkali-kali kita terangkan, kalau kita ko mati dalam keadaan seumur sagi ko bantu iko,
Nanti dibangkitkan umur segitu juga bentuk itu. Lalu kami keluarkan kamu dari tanah taratan ukhra, di kali yang lain. Di mana kali yang lain? Ketika kiamat. Di satu ayat ko nampak gambaran ringkas kan 3 hal: penciptaan, itu hidup lalu mati kemudian hidup. Nah, dalam hadis yang agak panjang, dia yang panjang, biar buat ringkas-ringkas. Bunyinya begini, bahwa daripada Al-Bara' bin Azib, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, Al-Bara' bin Azib, hadisnya cukup panjang. Hadis sahih Abu Daud, Imam Ahmad dan lain-lain. Si Al-Bara' ko berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kali kami keluar bersama Nabi untuk ikut mengantarkan jenazah ke kubur. Fi jinazati rajulin minal ansar, nan mati cakoko orang Ansar orang Madinah. Lalu fantahina ilal qabri, sasampainya kami di kubur, kiranya liang lahatnya masih sedang digali. Kemudian sudah duduk. Beliau duduk dan kami pun yang mengiringi beliau, ya duduklah. Duduk cakap tu ndak ada nak mengali, ndak ada nak banyak ngecek. Digambarkan seakan ada burung di kepala kami. Bama kasih ndak ada sebagaikan burung di kepala kami. Orang kalau ada burung yang di kepalanya, ndak inginnya burung ciko tabang tanang. Itu gambarannya, kami di Pusarau cakap tanang. Di kubur kami ndak banyak mengecek. Agak berbeda dengan awak-awak di zaman kini. Mestinya kalau kita ke kubur cakap tu pakaiannya kan ndak pakaian gagah, ndak lo sepatu lokak, dan ndak lo perlu pergi malagak, pergi rancak-rancak, dan tidak ada pakaian khusus, pakaian spesial. Gitu ke kubur. Nah, setelah kami duduk, Rasulullah pun duduk. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil, di tangan Rasulullah ketika itu ada setangkai ranting. Kemudian ranting cakap itu beliau cucuk-cucukkan ke tanah atau digores-gores. Seakan beliau cakap itu berfikir. Kemudian rafa'a ra'sahu. Ketika itu setelah beliau cucuk, beliau angkat kepala beliau, katih mendongak namanya. Nah, apa perintah beliau ketika itu? Ista'idzu billahi min adzabil qabri. Beliau ulang 3 kali. Ista'idzu billah. Minta perlindunganlah kamu kepada Allah daripada azab kubur. Beliau ulang 3 kali. Di mana orang yang sedang bekerja menggali lahat, bekerja jauh. Dan beliau menyampaikan itu kepada orang yang hadir. Ista'idzu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kamu kepada Allah daripada azab kubur. Kemudian beliau lanjutkan, masih di situ je, masih dalam keadaan duduk. Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza kana fi inqita'i minad dunya, ketika si hamba itu
detik-detiknya akan meninggal dan akan terputus hubungannya dengan dunia, dan dia telah menghadap kepada akhirat, artinya menuju akhirat. Lalu matilah, tapi inilah mulai mengarah ke akhirat, dan detik-detik saat-saat dia akan putus hubungannya dengan dunia. Kata Nabi, nazala ilaihi malaikatun minas sama', turunlah para malaikat dari langit, bidul wujuh, malaikat tadi wajahnya bersinar berseri-seri, banyak malaikat, sehingga karena wajahnya berseri-seri bersinar, ka'anna wujuhahumus syamsu, seakan-akan wajahnya itu matahari karena bersih bersinar. Digambarkan oleh Nabi seakan-akan wajahnya seperti matahari, wajah para malaikat. Ma'ahum, bersama malaikat tadi ada kapan daripada kapan sarugo, kafanun min akfanil jannah. Malaikat-malaikat tadi membawa kain kapan, yang kain kapan juga itu adalah kain kapan dari sarugo jannah. Dan wahanutun min hanutil jannah, malaikat tadi juga membawa balsem atau membawa sesuatu yang harum untuk membalsem jasad tadi, ruh. Sehingga malaikat-malaikat itu yajlisun, duduk sejauh mata memandang duduk. Kalau pernah kita sampaikan, ketika oranglah hampir mati, turunlah malaikat yang banyak sekali. Kalau yang mati cakap itu orang baik, orang saleh, hamba yang beriman, malaikat-malaikat yang banyak cakap itu tampilannya bagus, wajah-wajahnya berseri. Bagi orang yang mati, dalam beberapa penjelasan disebutkan orang itu menampak kedatangan malaikat, dan malaikat yang banyak cakap itu disebutkan di situ dalam hadis sahih adalah dia duduk maddal basar, di mana malaikat cakap itu duduk sejauh mata memandang. Kan banyak malaikat. Baru datang malaikat maut setelah itu. Summa yaji'u malakul maut, baru malaikat maut datang. Karena disebutkan malaikat maut itu atau malakul maut itu datangnya pas waktu, tidak terlambat, tidak cepat. Hatta yajlisa inda rasi, sehingga malakul maut duduk di samping kepala si mayit. Taruhlah kau orang hampir mati, para malaikat-malaikat yang banyak tadi itu dua ngitari jauh banyak. Awak pun duduklah di situ, tapi awak tak tahu loh, malaikat banyak di situ. Kemudian datang malakul maut, duduk ada ke kepalanya. Manusia karib kerabat di situ. Kemudian malaikat-malaikat lain duduk ngitarinya sejauh mata mandang. Nanti pas waktunya tiba masuk malakul maut tadi itu mengecek
ayatuhan nafsut taibah, wahai jiwa yang taibah, jiwa yang baik. Kalau di surah Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Namun nafsul mutmainnah di sika tidak dipanggil itu dah, tidak dipanggil mutmainnah, tapi yang dipanggil adalah keluar ayatuhan nafsut taibah, wahai jiwa yang baik, berada dalam badan yang baik. Ukhruji, keluarlah. Jadi malakul maut itu bukan mengaruh muncul, tidak, memerintahkan keluar. Ukhruji, keluarlah engkau, ila maghfiratin minallah, satu, menuju ampunan Allah atau kepada ampunan Allah, waridwanin, dan keridaan Allah. Kata malaikat, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah. Berarti ketika itu dia kabar, dia tahu bahawa orang yang mati ke dosanya diampunkan Allah dan keridaan Allah. Maka takhruju, keluarlah roh, keluar roh, sebagaimana kita sebutkannya sudah dimulai daripada kaki, di mana kaki itu terasa barih, basi, dingin. Itu proses namanya. Awak di situ, tapi dalam ayat dikatakan walakin la tubsirun, kalian, kamu tidak melihat. Ada malakul maut, ada malaikat yang lain, padahal kalian berada di situ. Kedua, gambaran keluar cakap itu digambarkan tasilu kama tasilul qatrah min fis siqa. Keluarlah roh tadi, keluar gampang, mudah keluar, seperti keluarnya air daripada murid cerek. Tahu cerek? Dari munculan cerek keluar dengan mudah. Benualah kita agar kita seperti itu. Hanya diajak keluar, tidak sampai apa namanya, ditarik, dia dengar, tidak. Awal saja berbunyi awalnya, wahai jiwa yang baik. Awal sajalah menyenangkan bunyinya. Atau dalam surah Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang tentram. Ukhruji, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridaan Allah. Lalu setelah keluar, baru malakul maut ambil keluar roh tadi, disambut oleh malakul maut. Kemudian matanya lah mulai mendelik, mata itu menjelek ke atas, karena roh akan dibawa ke atas. Setelah keluar utuh keluarnya, maka mata ceko tidak bisa mengatup lagi, karena tidak ada menggarian lagi. Maka ketika itu disuruh kita menutup mata sambil memintakan ampun kepada Allah. Uranalah keluar rohnya tadi. Tutup. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Begitu? Keluarlah. Setelah berada di luar, maka malaikat-malaikat yang banyak tadi, yang telah terlebih dahulu datang daripada malakul maut,
mereka ambillah ruh tadi sama-sama. Dan malakul maut dah selesai, nyopailah cek lain ke tempat yang lain dengan anggota-anggota pembantu-pembantunya. Malaikat-malaikatnya banyak tadi mengambil ruh tadi. Lalu ruh tadi diletakkannya di kafan sarugo. Masih terkenal kan? Datang malaikat-malaikat membawa kafan dari sarugo dan balsem dari sarugo. Tak nampak ndaknya gaib. Maka roh cako diletakkan ke kapan nala disiapkan oleh para malaikat dan dikasih balsem harum. Lalu seperti tadi, ruh tadi sangat harum, lebih harum daripada minyak yang paling harum. Kan kasturi ya, lebih harum daripada minyak harum yang paling harum di bumi kau. Jasad nalah ditinggalkan roh itu atau urusan awak lah. Begitu. Urusan para malaikat ruh, urusan awak badan jasad tubuh. Begitu tu kerajaan. Maka ruh nalah diletakkan di kapan, dikasih hanut, balsem-balseman dan harum-haruman luar biasa. Lalu mereka ko faiz aduna biha, mereka bawa naik ke atas. Maka tidaklah malaikat-malaikat rombongan membawa ruh tadi itu melewati sekumpulan malaikat-malaikat yang sangat banyak, melainkan malaikat-malaikat yang banyak di langit itu berkata, mahadha ruh, luar biasa ruh siago nan sahrum ko banata. Jadi kata malaikat harum. Maka malaikat-malaikat yang membawa ruh tadi menuju ke atas dijawab, iko ruh si fulan, ruh si anu bi ahsani asma'i allati kanu yasumunahu biha fid dunya, dengan nama-nama yang paling bagus dan dipanggilnya dulu kata dunia. Sedangkan nama orang kan bisa macam-macam digelari, jaga nama, jaga pangkat segala macam. Maka malaikat nanti akan memanggil, menyebut, menyapa dengan nama yang terbaik yang telah digarisnya nama itu. Misalnya si A, namanya di waktu lahir dia rangai Hasan, Muhammad Hasan, misalnya begitu. Biko dapat lo gala, ketik bernama Gadang Bagala. Dalam jabatan duniawi adalah gala dapat bapa ini, ibu ini, gitulah. Disematkan kepadanya berbagai macam panggilan. Tapi malaikat tadi main bawanya memanggilnya tidak nama-nama itu. Nama yang pernah terbaik dikasih kepadanya dipanggil itu. Kalau namanya lah baik dipanggil itu Muhammad Hasan dipanggil. Jadi siapa yang kalian bawa ruh sianu Muhammad Hasan. Tahu kan? Itu pentingnya kita sebenarnya
memberi nama, memberi gelar, pangkat. Sabuk itu nanti akan dijadikan panggilan. Di akhiratnya nanti ketika berkumpul kita dipanggil John Namo. Apalah arti semua nama? Banyak artinya. Banyak faedah, banyak manfaat. Bahkan ketika kita beri nama dengan nama yang baik, setiap orang panggil nama itu orang berdoa, nama baik. Dan segala macam. Maka kita ringkas, setiba malaikat-malaikat tadi di langit dunia, ila samai dunia, sampai di langit dunia, mereka yastaftihuna lahu, meminta buka pintu langit dunia. Kita tak tahu bagaimana pintunya. Maka dibuka pintu. Harumnya cukup luar biasa. Sampailah semua malaikat yang ada di lapis di langit dunia. Kalau bahasa bauru, tahu bauru, seperti menyambui apa lah, harum dan segala macam. Hebatnya dalam beberapa riwayat dikatakan semua malaikat-malaikat yang ada di lapis langit pertama, langit dua, semuanya mengantar ketik, menyebut-nyebut nama baik ketik sampai ke lapis langit yang kedua. Setelah sampai di sana mereka kembali disambut nanti oleh malaikat lapis langit kedua. Begitu seterusnya. Mudah-mudahan awak dupi, awak dua sila. Nah lain, kau biarlah satu. Berarti setiap lapis langit malaikat-malaikat mantap sampai dibukakan pintu langit lapis kedua. Begitu seterusnya, luar biasa. Sampailah nanti di langit yang ketujuh, ila sama'is sabi'ah, langit yang ketujuh. Selesai malaikat-malaikat jaga, tidak ada yang mengantar lagi. Yang ada cuma malaikat-malaikat yang membawa sejak awal tadi. Dilaporkan kepada Allah, walaupun Allah itu tidak butuh laporan. Kata Allah, kitab catatannya letakkan di Illin. Kitab catatan amalannya letakkan di Illin. Illin itu tempat yang tertinggi. Salah satunya dari situlah namanya buku induk. Jadi buku-buku catatan malaikat yang baik-baik di Illin. Ko catatan Pak Lurah, ko catatan Pak Yaman, ko catatan Pak Yong. Baik-baik saya di Illin. Sore Al-Mutaffifin, wa ma adraka ma Illin. Semua catat situ. Dan tidak akan dibuka-buka. Nah itu tambah. Beda nanti dengan catatan orang-orang yang tidak beriman di sijil. Uma adraka ma sijilnya. Setelah itu diperintahkan oleh Allah, aiduhu ilal ard, bawa kembali turun. Roh cakap, bawa kembali turun ke bumi. Fa inni, maka sesungguhnya aku menciptakannya daripada tanah. Maka bawa dia ke bumi supaya kembali bertemu dengan jasadnya. Karena jasadnya dicipta dari tanah, dikembalikan ke tanah, maka roh harus dibawa ke bawah secepat kilat. Kalau sudah tahal minha
khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Taha ayat 55 tadi. Kata Allah, kembalikan lagi dia ke bumi, hai para malaikat. Aku menciptakan jasadnya dari tanah, dan jasadnya akan dikembalikan ke tanah, dan dari tanah itu nanti jasadnya akan dikeluarkan lagi di hari akhirat. Maka malaikat-malaikat membawa ruh tadi ke bawah. Cepat itu. Kemungkinan orang-orang masih memandikan atau mengapani. Kalau nampak capek, barangkali orang lah mau suangnya ke masaji, ke surau. Jadi ketika orang lamu nak kameh ke kameh, ulih ke ulih, sementara ruhnya lah kembali ke bawah di bawah malaikat, maka ketika itu ruh tu tahu si anak menyilau, si anak mencaliak, si anak ikut menyelenggarakan, ruh tu tahu, sebabnya di bawah. Cuman kita tidak dikasih tahu. Jadi ada kalanya kita masih beritong-ritong secara adat. Bahkan ada yang disemayamkan sehari 2 hari. Berarti selama itu rohnya berada di situ. Paling cepat, paling bagus. Kemudian dikembalikan ke tanah, lah masuk jasadnya ke tanah. Begini, sesudah salat jenazah, keranda itu kan diusung. Ketika keranda itu diusung oleh pembawanya, kalau yang meninggal orang yang baik-baik, ruh tadi bilang, qaddimuni, tolonglah cepat antarkan aku, cepatlah antarkan aku, sebab ini akan dipertemukan jo jenazah yang sedang diusung tadi. Jadi ketika itu tidak bisa hanya masuk ke sarang kerjasama, tidak, ini masuk nanti di lahat. Itu loh SOP-nya. Qaddimuni, segerakan. Kalau yang sebelah lain mati, bilangnya bukan qaddimuni, tapi aina tazhabun, kemana kalian hendak bawa? Kata roh tadi. Makanya kita bersegera membawa, menyelenggarakan segera, mengusung segera. Dan perempuan tidak boleh ikut, karena masalah jenazah itu masalah laki-laki, kecuali yang meninggal padusi, memandikan, mengapani padusi, selebihnya laki-laki. Agak diusung lah. Setiba dikubur, dimasukkan ke lahat, ditimbun, nah baru ruh tadi masuk ke jasad, timbang terima, namanya malaikat. Jadi malaikat yang bertugas selanjutnya mungkar nakir. Selesai. Dapat kita satu garis bawah. Nah, hadisnya panjang tapi segitu dulu. Azan garis bawahnya begini. Bahwa kita dan sebentar lagi mari kita memperbanyak melakukan sesuatu yang akan menyebabkan jasad kita harum, ruh kita harum, disambut oleh para malaikat-malaikat yang menguni lapisan-lapisan langit. Malaikat-malaikat bilang, ikut sialah namanya kok. Mudah-mudahan kita tak itu. Tentu dengan banyak-banyak melakukan masalah yang terbaik adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baiknya takwa.